Selamat hari Minggu teman-teman kekalayan. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat ya. Nah, pada hari Minggu ini kita tetap melaksanakan ibadah walaupun secara online. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Rekan-rekan teruna yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi nyanyian pembuka dari Gita Bakti 20, bait yang pertama di bawah judul Umat Tuhan, Mari Datanglah. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur atas kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa mengikuti ibadah di hari ini Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan menerapkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga pelayan firman Tuhan dan para petugas lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 20, bait yang kedua di bawah judul Umat Tuhan, Mari Datanglah. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umat yang mari, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Selamat pagi rekan-rekan teruna sekalian. Hari ini kita akan ibadah online. Kita siapkan hati pikiran kita siapkan Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk pagi yang cerah, udara yang segar, dan napas kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing karena keadaan yang tidak memungkinkan sehingga kami bisa berkumpul untuk beribadah. Tapi Tuhan, kami percaya Kau akan memimpin dan menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
dan kami bisa mengerti firman-Mu sehingga kami bisa menerapkan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah ibadah ini Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Yang dibawa judul Dimara dan Dielim. Kita semua baca bersama-sama ya. Dimara dan Dielim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamain orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Allah. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, kitab Keluaran ini mencatat bahwa umat Israel meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah Kanaan melewati padang gurun ini selama 3 hari tanpa minum air. Nah, kalian bisa kebayang gak sih 3 hari lamanya berjalan di padang gurun dan tanpa air? Pasti rasanya aus banget. Tapi selama mereka berjalan di padang gurun, sampailah mereka di tempat yang bernama Mara. Mara memiliki air, tetapi air yang ada di Mara itu rasanya sangat amat pahit dan tidak dapat diminum. Sehingga diberi nama Mara yang artinya rasanya pahit. Saat bangsa Israel sampai di Mara, mereka bersungut-sungut karena air yang ada di dalam sumur ini tidak dapat diminum karena airnya pahit dan mereka tidak dapat meminum air tersebut. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan Musa akhirnya meminta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan memberikan sepotong kayu kepada Musa, lalu Musa melempar kayu tersebut ke dalam sumur ini, dan jadilah air itu menjadi manis sehingga bangsa Israel bisa meminum air itu. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan selama 3 hari lamanya, mereka dipimpin oleh Musa. Di sini Musa ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang sangat lama banget ya, sangat panjang perjalanannya, tapi Tuhan membimbing Musa untuk memimpin bangsa Israel tersebut. Selama perjalanan meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel diminta Musa berangkat dari Laut Teberau atau Laut Merah, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur.
Padang gurun Syur itu kemungkinan dari gurun Arab di Laut Timur, perbatasan dari Mesir. Dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun tersebut. Pasti adik-adik kebayang gimana panasnya saat itu mereka berjalan di padang gurun itu selama 3 hari tanpa minum dan tanpa makan. Selama 3 hari itu mereka berjalan terus tanpa minum, tanpa makan, dan sampailah mereka di suatu tempat namanya Mara yang tadi kakak sebut. Dan sampai di Mara pun mereka tidak dapat meminum. Kenapa? Karena air yang kakak bilang tadi itu di dalam sumur yang ada di dalam Mara itu airnya sangat pahit sehingga mereka tidak dapat meminum air itu. Nah, di sini semua bangsa Israel itu bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka marah, mungkin karena mereka kepanasan, terus udah 3 hari mereka nggak makan, nggak minum. Walaupun menemukan air, tapi air tersebut tidak bisa diminum. Akhirnya mereka mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada Musa. Nah, di sini peran Musa itu sangat penting ya. Saat bangsa Israel mengeluh atau bersungut-sungut, tapi Musa tidak terbawa emosi, dia pun tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, malah dia meminta pertolongan sama Tuhan, dia berdoa sehingga Tuhan membantu Musa. Tuhan memberikan sebongkah kayu, lalu sebongkah kayu itu dilempar Musa ke dalam sumur itu, sehingga sumur itu menjadi, air di dalam sumur itu menjadi manis dan bisa diminum oleh masyarakat atau oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan atau menelantarkan umatnya. Apapun kesusahan yang dialami umatnya, Tuhan akan membantu, dan karena pertolongan dan penyertaan kasih Tuhan, maka semua masalah yang dihadapi bangsa Israel selama di padang gurun itu dapat dihadapi dan dapat dilalui dari pertolongan Tuhan yang diberikan melalui Musa. Nah, adik-adik, jika kita semua taat kepada Tuhan, kita mendengarkan atau berlaku sesuai perintah Tuhan atau sesuai firman Tuhan, maka setiap pergumulan yang akan kita hadapi, pergumulan, permasalahan, kesukaran yang kita hadapi dapat dilalui dan dapat diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Dengan cara, tentunya cara Tuhan. Cara Tuhan siapa yang tahu? Cara Tuhan adalah cara ajaib dan tidak terduga. Tuhan akan membantu kita, maka baiknya kita percaya dan hidup taat melalui firman-firman Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Maka dari itu Tuhan akan membantu dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan tersebut. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga di bawah judul Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu?
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Kiranya setiap pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkatilah keamanan dan juga ekonomi negara kami agar dapat terpelihara dengan baik. Sertai kami semua agar kami dapat saling mengerti satu sama lain, juga dapat menciptakan hubungan yang damai dan harmonis sesama masyarakat Indonesia. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan. Terlebih untuk gereja GPIB Sawangan, berkatilah semoga tiap pelayanannya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, maupun yang tatap muka ataupun yang daring. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, hamba ingin berdoa untuk berkat GPIB Sawangan, terutama kami para turuna-turuna yang masih dalam proses pertumbuhan. Kiranya Kau memberkati pada kondisi saat ini maupun dalam mata pelajaran dan aktivitas kami hari-hari. Kiranya Kau memberkati supaya semua yang kami jalani dapat menjadi berkat dan dapat berjalan dengan lancar sama satu hal apapun ya Bapak. Dan hamba juga ingin berdoa untuk kakak layan, kiranya Kau memberkati dalam pelayanannya. Kiranya pelayanannya bisa menjadi berkat bagimu ya Bapak. Hamba juga ingin berdoa untuk para pendeta dan para majelis-majelis, dan kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa sesuatu apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat dan sabda-Mu. Semoga hidup kami disegarkan oleh sabda yang menyelamatkan. Terlebih bagi saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakit yang dialaminya. Semoga dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami bisa membawa penghiburan, sukacita, serta kekuatan. Dan semoga dengan berbagai upaya pengobatan yang telah dilakukannya bisa memberikan perbaikan dan kesembuhan ya Tuhan. Semua itu Tuhan tidak akan bisa berhasil tanpa campur tangan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Berkati mama kami Tuhan, adik kakak, om, tante, dan keluarga yang lain Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka selalu. Berikan mereka kesehatan dan lindungi mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati juga pekerjaan mama papa kami Tuhan, agar sekiranya mereka selalu mendapat berkat yang berlimpah dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami masing-masing sesuai dengan rahmat-Mu. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
kita akan masuk dalam persembahan, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama dan kedua, di bawah judul Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang paganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan yang kami sudah berikan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum pulang dan menerima berkat, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 412, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga di bawah judul Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Latih surga, luaskanlah jiwaku, luaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, bagimu selamanya, bagimu selamanya. Yesus, terima kasih Kau sudah menuntun kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, bantu kami agar apa yang kami dengar dalam firman-Mu Tuhan Yesus bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami bisa menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekeliling kami.
Tuhan Yesus, bantu juga aktivitas kami selama 1 minggu ke depan Tuhan Yesus, agar kami bisa memuliakan nama-Mu dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera.